semua, udah dikasih spidol. Itu Bu, pena saya Bu. Oh iya ini. Oh itu satunya lagi Bu. Satu lagi sebelah sini ya. Yang nggak kebagian pena pakai spidol, udah disiapin, tinggal ngambil aja ya. Ya. Oke. Yang kelompok 1 silahkan berdiskusi, 2 dan 3, 4 juga silahkan berdiskusi. Nah kelompok 1 sekarang nih udah selesai diskusinya karena udah paling duluan ya. Kelompok 1 silahkan menyampaikan jawabannya. Pertanyaan yang pertama, ayo dibaca. Saya berdiri atau di sini aja Bu ya? Nah di situ aja nggak apa-apa. Ya. Yang pertama, berapa lama kita ibu-ibu ini memberikan ASI saja dalam 6 bulan pertama? Ya. Berapa kali Pak? Bapak sama Ibu? Selama 6 bulan Bu. Oh selama 6 bulan. ASI eksklusif ya Bu ya? Ya benar, ASI eksklusif. Ada yang lebih gitu ya? Ada yang kurang? Ada yang nggak dikasih sama sekali mungkin? Tapi tetangga saya itu ada Bu, nggak keluar ASInya Bu katanya. Jadi nggak dikasih. Oke, terima kasih jawabannya. Terus yang pertanyaan yang kedua, masalah apa yang masalah kita apa yang Ibu hadapi sama Bapak hadapi dalam menyusui? Masalahnya apa tadi? Apa ASI-nya nggak keluar? Oh, ASI-nya nggak keluar. Sedikit jumlahnya. Sedikit jumlahnya. Masalah apa lagi? Bapaknya punya masalah juga kan? Ya kayaknya itu tadi Bu, sama kayak gitu. Ya? Kalau istri saya cerita ya kayak gitu Bu. Oke, yang pertanyaan ketiga, apakah Bapak sama Ibu juga memberikan makanan atau minuman lain selain nasi? Nasi makanan enggak? Ya tadi hasil diskusinya gimana? Enggak Bu, selama 6 bulan itu enggak. Enggak dikasih Enggak. ya? Pisang dikasih enggak ayo? Enggak Bu. Beneran? Tapi waktu itu Apa? disuruh mbah saya suruh ngasih tapi enggak saya kasih Bu. Enggak kasih. Oke, terima kasih jawabannya kelompok kasih ya. Terima Iya. kasih jawabannya. Nah, untuk kita lebih paham jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi supaya kita makin tahu, makin paham, kita akan memutar, nonton bareng-bareng. Mbak Lina bakal muter video, makan muter film. Bapak sama Ibu memperhatikan supaya kita bisa tahu jawaban yang paling oke, paling pas untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Baik. Nah, monggo diperhatikan dulu ya filmnya ya Bapak Ibu. Siap Bu. Jeda nggak? Ini dijeda nggak ini? Apa jawabannya? Bisa diputar nggak ya Bu? Kalau enggak Lina putar di laptop Lina dulu aja nggak apa-apa Bu. Bu Lilis. Gimana Bu Lilisnya? Bayinya dikasih air ya Bu, kasihan, haus. Bayi menangis tidak selalu berarti haus atau lapar Bu. Bisa juga karena popoknya basah. Bayi merasa ngantuk atau tidak nyaman. Coba sini saya gendong. Wih pinter, nah ya nggak boleh rewel ya. Ibu, Bapak, bayinya diberi ASI saja ya mulai sekarang sampai 6 bulan ke depan. Ingat, bayi baru lahir itu lambungnya masih sangat kecil Bu. Bayi 1 sampai 2 hari itu masih sebesar kelereng. Setelah 3 hari ukurannya membesar menjadi sebesar bola bekel. Kemudian mencapai 10 hari lambungnya bertambah membesar hingga sebesar bola pingpong. Oh, kecil sekali ya. Jadi kalau kayak gitu ASI aja udah cukup. Bayi memang tidak bisa minum banyak,
Tapi pasti sering minta minum. Semakin sering ASI diberikan, semakin banyak ASI keluar. ASI makanan yang terbaik buat bayi loh, Bu. Oh gitu. Jadi kalau dikasih pisang, Aduh, kasihan Bu. Lambungnya kan masih kecil. tapi katanya badan bayi bisa jadi lebih berisi kalau dikasih pisang. Pisang bisa diberikan, Bu, tapi nanti ya nunggu bayi setelah umur 6 bulan sampai pencernaannya baik untuk mencerna makanan. Jadi menyusuinya cuma sampai 6 bulan. Oh jangan, Bu, ASI tetap diberikan sampai bayi umur 2 tahun. Itu lebih bagus. Kalau begitu, dulu saya betul dong Bu Bidan. Semua anak saya dulu ASI-nya sampai 2 tahun lebih. Iya, betul. ASI diberikan sampai 6 bulan bersamaan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Dan setelah 6 bulan, jangan lupa loh Bu, diberi vitamin A dosis tinggi setahun 2 kali. Setahun 2 kali ya. Coba Ibu susui kembali bayinya. Iya. Jangan ragu loh Bu, memberikan ASI pagi, siang, dan malam semau bayi. Tapi jika ibu terpisah sementara dengan bayi, ASI bisa diperah. Dan pengasuh bisa memberikannya dengan sendok atau gelas kecil. Memangnya ASI bisa disimpan? Oh iya bisa. ASI bisa disimpan di rumah 4-6 jam asal wadahnya tertutup dan bersih. ASI juga bisa disimpan di kulkas loh, biar bisa lebih lama. Nenek, Bapak juga harus memberikan makanan yang bergizi buat ibunya agar ASINya bagus. Siap Bu. Iya, lihat bayinya sudah tenang mendapatkan ASI dari ibunya. Jadi nggak perlu beli susu formula, madu atau pisang. Iya, ASI gratis. Satu, air susu ibu saja sampai bayi usia 6 bulan. Dua, terus berikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. 3. Susui bayi sesering mungkin semau bayi. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. 4. Perah ASI dan simpan sebelum ibu meninggalkan rumah, sehingga pengasuh bisa memberikannya kepada bayi pada saat ibu tidak berada di rumah. 5. MPASI diberikan secara bertahap pada bayi mulai 6 bulan. 6. Kapsul vitamin A diberikan 2 kali setahun, warna biru untuk bayi usia 6-11 bulan, merah untuk balita. Sudah selesai belum Bu ya nontonnya? Sudah Bu. Iya. Oh iya, alhamdulillah. Sini minta tolong volumenya dimatiin yang volume komputer. Ya, oke, dari film itu yang sudah kita tonton bareng-bareng, coba Bapak Denny tanya dulu nih makna dari filmnya yang udah ditonton, beneran nonton apa enggak ya. Jadi apa sih artinya memberikan ASI saja? Artinya apa Pak? Yaitu memberikan ASI saja sampai usia 6 bulan Bu. Nggak boleh dikasih makanan lain selain ASI, karena tadi sudah dijelaskan lambung bayi itu ternyata masih kecil Bu. Ya, oke, terima kasih Pak Denny. Nah, sekarang Bu Weni, kenapa Bu bayi hanya perlu diberi ASI saja Bu? Karena ternyata pencernaan bayi masih ini ya, kecil ya, masih seukuran kelereng, jadi cuma dikasih ASI saja udah cukup Bu sebenarnya seperti itu. Ya, jadi kenapa kita tidak perlu hanya perlu memberikan ASI saja sampai 6 bulan? Karena ukurannya tadi ya sudah dilihat dari filmnya tuh ya, ukurannya tuh mulai dari sebesar kelereng. Habis itu bertahap 3 hari kemudian berukurannya jadi sedikit membesar menjadi seukuran bola bekel. Setelah 10 hari baru ukurannya sebesar bola pingpong. Nah, Pak Pendi yang di belakang. Pak Pendi, kapan Pak boleh memberikan makanan tambahan selain ASI tadi kata Bu Bidannya yang di film? Kalau sudah umur 6 bulan. Setelah 6 bulan Bu. Setelah 6 bulan. Jadi kalau di bawah 6 bulan makanannya ditunda dulu ya, boleh dikasihin tapi nanti setelah 6 bulan Bu. Oke. Nah, sekarang Bu Ulan. Setelah 6 bulan diberi ASI saja, masih dikasih ASI nggak tadi kata Bu Bidannya?
Seharusnya iya Bu, sampai umur 2 tahun Bu. Sampai umur 2 tahun. Kalau anaknya Bu Medi dikasih sampai 2 tahun, sama Bulan dikasih sampai 2 tahun nggak? Kasih Bu. Lebih nggak malahan ya? Kadang lebih Bu. Oh, ada yang 2,5 tahun. Angel disapeh Bu. Oh iya, Angel disapih ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, abang Aris ya yang makilin mbahnya ya. Ya. Tadi bagaimana cara menyimpan ASI kalau kata Bu Bidannya? ASInya bisa disimpan atau enggak? Bisa Bu, di kulkas. Oh, bisa di kulkas. Bisa Iya. di mana lagi? Kalau nggak punya kulkas disimpan di mana? Di mana tadi ya Bu ya? Hah? Tadi gambarnya di mana? Ayo coba, ayo. Berarti nggak ditonton. Saya ya, tadi Bu, lihatnya ya? di kulkas loh Bu, makanya Ah, saya. iya. Jadi selain cara menyimpan ASI itu selain di kulkas juga bisa disimpan di ruangan biasa asalkan dia tertutup rapat. Jadi ditaruh di gelas, gelasnya ditutup rapat. Dan kalau yang nggak dimasukin kulkas hanya bisa dikonsumsi 4 sampai 6 jam saja setelah diperah. Kalau di kulkas kan masih bisa lama. Nah, kalau yang nggak dimasukin kulkas, yang mungkin belum bisa punya kulkas ya bisa dikonsumsi 4 sampai 6 jam saja. Oke. Nah, Bapak sama Ibu juga jika kita bisa mempelajari secara lebih dalam tentang itu tadi, tentang menyusui, tentang memerah ASI, juga tentang kebutuhan gizi bayi-bayi kita di umur 0 sampai 6 bulan, Bapak sama Ibu bisa buka buku pintarnya di halaman 19, mohon maaf. Halaman 19. Coba dilihat di situ ada cara menyusui bayi. Cara menyusui bayi ya. Nah, kenapa sih di sini cara menyusui bayi dibahas? Karena Bapak tadi salah satu masalah yang Bapak sama Ibu hadapi apa? ASInya sedikit, Iya, ya apa enggak? Iya. Salah satu penyebab dari ASI sedikit itu karena Bapak, mohon maaf, Ibunya punya posisi menyusui yang kurang tepat, kurang pas. Ibaratnya Bapak mau nyemprot air ke tanaman, nah saluran selangnya itu tuh mampet. Jadinya air yang keluar dari selangnya sedikit. Ya apa enggak nih? Ini ibarat selang nih. Selang di sini kan ada bolongan gede ya. Kalau kita pitetnya terlalu dalam, nih kita gitu ya, kita pencetnya terlalu dalam, keluar nggak airnya? Enggak Bu. Enggak. Enggak. Sama dengan payudara ibu, payudara si istri-istri kita itu Bapak. Ya Bu ya, payudara kita. Itu tuh saluran semua isinya teh. Saluran selang-selang gitu ya, saluran ASInya. Kalau di situ ada yang kepencet, ada yang ketutup, kira-kira ASInya keluar nggak? Enggak Bu. Nggak keluar. Karena supaya ASInya keluar, kita upayakan dengan cara menyusuinya diperbaiki dulu. Nah, cara menyusuinya ada di buku pintar. Coba gimana caranya? Gimana caranya di situ? Bu ini Bu. Susui bayi sesering mungkin Bu. Semau susui bayi paling sedikit 8 kali sehari. Ya, di situ. Terus yang kedua, posisi menyusuinya gimana? Posisinya Ada gambarnya ya? Ya, pas. Jadi pastikan anak Posisi. kita itu, anak kita ada di pangkuan kita senyaman mungkin. Jangan sampai emaknya itu ini ya kerasa pegelnya keterlaluan, pegel banget. Terus ada yang tiba-tiba geringgingan. Usahakan posisinya paling nyaman. Kalau kita perlu bantal, ibu perlu bantal, gunakan bantal, gunakan tambahannya. Dan posisikan anaknya atau bayi ibu itu madep ke kita nih, madep ke ibu. Kadang kan ada yang sementing kakinya kemana-mana gitu ya, anaknya madep, yang penting anaknya doang nengok. Padahal yang paling pas itu anaknya madep ke badan kita, madep ke payudara, menghadap ke payudara. Terus badannya juga, perutnya itu nempel sama perut ibu, kesiniin hadap ke sini. Kalau kaki dia pasti akan mengikuti bentuk badan anak-anak kita. Terus posisi mulutnya juga, posisi mulutnya, kalau kita kan yang penting melebu, ya nggak Pak Bu? Ya. Alah Bapak mah masa bodoh toing nanan ya, nggak pernah merhatiin Nggak tahu, zaman Bu. ini ya. Kalau yang ibu, pastikan mulut mulut bayi kita itu benar-benar melahap semua bagian yang warna hitam, ya. Yaitu dilahap semuanya, bahkan bentuk bibirnya itu bisa sampai kayak gini Bu, kayak gitu. Ya, ada yang kayak gitu. Jelek nggak apa-apa, tapi itu posisi terbaik untuk menyusui bagi anak kita. Posisi menyusui supaya ibunya juga memiliki posisi yang nyaman, ASINya lancar, anaknya seneng, ibunya juga seneng, apalagi bapaknya biar jatahnya juga kebagian. Ya Pak? Iya Bu.
gitu. Terus di situ juga ada cara memerah dan menyimpan ASI. Kadangkala ada aja kegiatan yang meminta ibu untuk berkegiatan di luar rumah dan biasanya di atas 3 jam. Nah, selama bapak di rumah bersama si anak, ibu bisa bapak tetap bisa memberikan ASI. Gimana cara memberikannya? Memberikannya dengan cara diperah terlebih dahulu. Bisa saat menyusui atau saat anak sedang tidur. Memerahnya bisa dengan tangan, pakai manual bisa, pakai mesin juga bisa, pakai alat juga bisa. Semuanya akan mudah kalau kita mau memberikan ASI kepada anak-anak kita. Setelah itu juga di situ ada kebutuhan bayi di umur 0 sampai 6 bulan. Kebutuhan bayi kita hanya butuh ASI. Nggak butuh yang lain-lain, nggak butuh air tajin, nggak butuh madu, nggak butuh. Terus susu formula itu pilihan terakhir ya kalau memang ASInya sama sekali nggak keluar. Tetapi ASI adalah yang terbaik buat anak kita. Kalau bapak sama ibu mungkin ada yang udah ngasih susu formula, pasti tulisan susu formula 0 sampai 6 bulan itu ada tulisannya. ASI adalah yang terbaik. ASI ada yang terbaik. Jadi usahakan terlebih dahulu mengusahakan gimana caranya anak kita dapat ASI, baru kalau memang sudah berdasarkan rekomendasi dokter ASInya udah nggak bisa keluar dan harus menggunakan susu formula, baru gunakan susu formula. Oke, bapak sama ibu sudah bisa mengatasi ke masalah-masalah yang tadi? Bisa, Bu. Sudah paham apa yang sudah kita bahas diskusi yang barusan? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, kita akan buka pesan inti dari diskusi di kelompok ASI ya. Kita buka flipchartnya. Oke. Di sini ada judulnya ASI eksklusif. Yang pertama, ASI saja sampai bayi 6 bulan, Bu. 6 bulan. ASI tok, nggak ada air pokoknya ya, Pak ya. Air putih, mau minum obat pun campurnya pakai ASI. Terus berikan ASI sampai bayi 2 tahun. Setelah ngasih ASI saja di umur sampai 6 bulan, selanjutnya kita tetap berikan ASI ditambah dengan MPASI tadi yang boleh dikasih makanan lain setelah 6 bulan. Setelah itu susui bayi sesering mungkin semau bayi. Kenapa? Karena kebutuhan bayi itu cuma ASI, Bapak Ibu ya. Semakin kita memberikan, jatuh. Semakin kita sering memberikan ASI kepada bayi kita, maka semakin banyak pula ASI yang bakalan keluar dari payudara ibu. Makin banyak ya, makin sering makin banyak. Tapi makin gak sering juga makin mampet. Nah, jadi sesering mungkin berikan itu. Yang terakhir, perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Bisa dengan memerah menggunakan tangan, menggunakan mesin pompa manual atau menggunakan mesin yang elektrik, bisa digunakan. Disimpan di suhu ruang bisa 4 sampai 6 jam. 4 sampai 6 jam. Disimpan di kulkas juga bisa. Bisa 3 sampai 7 hari. Sudah paham Bapak Ibu? Paham, Bu.